Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina, hamdan naimina, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, amma ba'd. Para pendengar Majelis Ilmu Darul Murabbi, saya akan memaparkan kepada Anda tentang sosok istri-istri Nabi. Sekarang yang lagi booming tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Berapa jumlah istri-istri Nabi? Mungkin yang kita kenal Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah binti Umar, Sayyidah Zainab, Sayyidah Qibtiyah, dan ada beberapa istri Nabi yang ditulis di dalam sebuah sejarah. Kenapa harus Aisyah? Kenapa tidak istri Nabi yang lain? Sebenarnya istri Nabi yang terkenal ini ada dua. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah, dan yang kedua adalah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Khadijah dikenal karena dia adalah istri yang paling mencintai Rasulullah SAW di dalam pengorbanannya. Sayyidah Khadijah ini adalah istri Nabi yang membantu dalam perjuangannya Rasulullah. Dan saya tidak akan membahas apa kekurangan dan kelebihannya istri-istri Nabi. Jadi kalau ada umat yang berani membahas kekurangannya istri Nabi, berarti dia punya akhlak yang su'ul adab kepada Rasulullah SAW. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan istri Nabi ini adalah istri yang tidak baik, misalnya. Oh, ini tidak punya adab kepada Rasulullah. Saya akan menceritakan tentang Sayyidah Aisyah ketika kematian menghampiri Nabi SAW, dan kepala beliau berada di atas pangkuanku, kata Sayyidah Aisyah. Beliau jatuh pingsan beberapa saat. Kemudian beliau sadar dan matanya terbuka menatap ke atap. Lalu beliau berkata, "Ya Allah, pertemukan diriku dengan kumpulan orang-orang yang mulia." Ini apa maksudnya? Di sana disimpulkan objek cenderung mengarah kepada Sayyidah Aisyah. Ketika Rasulullah sakit, yang berada di sisinya Rasulullah adalah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah juga pernah mengabarkan beliau pernah mendengar Rasulullah SAW berkata sebelum meninggal, sembari bersandar pada dada Sayyidah Aisyah, "Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, dan pertemukanlah aku dengan para teman Nabi yang mulia." Sampai-sampai Rasulullah SAW ini wafat, sedangkan Sayyidah Aisyah berusia 18 tahun. Amr bin As berkata, Rasulullah SAW mengutusku bersama sebuah pasukan. Di sana ada Abu Bakar dan Umar. Ketika aku kembali, aku berkata, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling engkau cintai?" Rasulullah menjawab, "Aisyah." Amr bin As berkata lagi, "Sesungguhnya yang aku maksudkan dari kalangan laki-laki." Rasulullah menjawab, "Ayahnya." Ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya
Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidah Aisyah adalah bagian dari keluarga Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah dalam salah satu hadis riwayatnya Rasulullah. Begitu pula Rasulullah juga mengatakan cinta kepada Sayyidina Umar, cinta kepada Sayyidina Utsman, cinta kepada Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali dinikahkan kepada putrinya Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kenapa Sayyidah Aisyah terkenal? Karena Sayyidah Aisyah adalah istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah SAW. Ini yang membuat kita merasa takjub, para pemirsa, para pendengar Majelis Ilmu Darul Murabbi. Jadi kalau kita mencintai istri-istri Nabi, kalau kita ingin mencintai keluarga-keluarga Nabi, seharusnya kita harus tahu dalilnya, hujjahnya dari mana. Seperti itu. Sayyidah Aisyah juga kerap bersikap mesra kepada Rasulullah. Sayyidah Aisyah mengisahkan, aku biasa menyisir rambut Rasulullah. Saat itu aku sedang haid. Hadis riwayat Ahmad. Demikian hadis-hadis yang digambarkan dalam lirik lagu Aisyah yang sekarang lagi viral. Kenapa alasannya? Karena memang ada di hadis. Ada lagi satu cerita ketika Sayyidina Abu Bakar, ayahnya, datang kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, adakah satu sunnah dari Rasulullah yang belum pernah aku kerjakan? Ada, wahai Abah. Tunjukkan kepadaku. Sunnah apa itu? Rasulullah setiap pagi menyuapi seorang Yahudi di pinggir kota Madinah. Hadis-hadis jadi sahabat yang terkenal karena banyaknya meriwayatkan hadis, para pemirsa. Sayyidah Khadijah tidak seterkenal Sayyidah Aisyah, tidak seterkenal. Namun ketika dikatakan makomnya siapa yang lebih tinggi antara Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah, tentulah Sayyidah Khadijah adalah wanita yang melahirkan putri Rasulullah SAW. Kemudian dari rahimnya Sayyidah Khadijah lahirlah para pejuang-pejuang Islam. Hanya satu, para hadirin. Dan ini tidak mengurangi kehormatan saya kepada Sayyidatuh Nisa'il Alamin, Sayyidah Aisyah, Ummahatul Mukminin. Sehingga dari sini kita bisa mencontoh bagaimana sikap seorang suami terhadap istri sehingga tercipta sebuah rumah tangga yang harmonis. Jadi kalau kita mau mencontoh keluarga yang harmonis, biasanya banyak diriwayatkan dari hadis-hadisnya Sayyidah Aisyah. Nah, para pemirsa, para pendengar Majelis Ilmu Darul Murabbi, oleh karena itu kita seharusnya bisa menteladani Rasulullah SAW, menteladani istri-istri beliau, karena istri-istri beliau adalah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk menemani bersama Rasulullah. Tidak ada akhlak yang tidak bisa dicontoh dari istri-istrinya Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada sebagian istri-istri Rasulullah yang menurut kita akhlaknya tidak baik, berarti sebenarnya tidak baik adalah kita. Karena kenapa? Karena Rasulullah telah menjadikan istri-istrinya sebagai pendamping hidup. Ini alasan yang logis. Apakah kita ingin mengkritik Sayyidah Aisyah?
Tidak bisa. Toh Sayyidah Aisyah tetap adalah istrinya Rasulullah, pernah menemani Rasulullah. Abahnya Sayyidina Abu Bakar pernah menemani Rasulullah, bahkan kuburnya di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita mendapatkan manfaat dari kisah-kisah ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.